podcast Ngojak, ngobrol apa aja, baik Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Kota Lubulingga. Bersama saya Lucia Triani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang bakal jadi host ngobrol kita kali ini di tema kuliah itu asik. Dan udah hadir di sebelah saya nih narasumber kita yang Masya Allah ganteng banget ya. Dan dia juga merupakan alumni nilai terbaik ya di tahun 2023. Boleh kasih aplaus? Oke, di sebelah saya udah ada Pak Sapradi Sauti ya. Halo kakak. Gimana kabarnya Kak Sauti? Setelah kuliah ini selesai ya. Plong banget kayaknya ya. Alhamdulillah. Oke. Kak Sapradi Sauti ini Besti Ngojak adalah alumni terbaik dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di tahun 2023 ya. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai apa aja sih yang dijalani Kak Sauti ya tentang kuliah itu asik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang yang lebih serius tentang tema kita ya Kak ya, kita bakalan Oke, kita bakalan nanya dulu nih apa sih boleh dong Kakak jelasin secara singkat karir pendidikan kakak dan juga kakak sekarang gimana setelah lulus kuliah ya. Tentunya itu nggak berjalan mulus dong ya. Boleh dong kakak jelasin ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada podcast Ngojak yang telah memberikan kesempatan. Kalau untuk karir pendidikan saya belum begitu bagus karir pendidikannya. Tapi sedikit saya ceritakan. Dulu saya sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah di desa saya sendiri di Tanjung. Terus SMP-nya SMP Muhammadiyah masih di desa. Terus SMA-nya masuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Lubulingga. Sudah di Lubulingga. Tuh kalau pengen dijelasin lebih jelas cerita kesedihannya itu lebih menggerus dada gitu. Waduh, karena itu jauh ya Kak dari orang tua juga. Kalau untuk jauh dari orang tua, saya dari kecil memang udah jauh dari orang tua. Boleh nggak cerita masalah pribadi? Oh boleh. Tergantung di kakaknya ya. Oke. Ini karena podcast KPI kan sudah saya anggap keluarga. Masya Allah. Insya Allah tidak ada batasan di antara iya, kita. Benar banget. Jadi sebelum saya masuk kelas 1 MI atau singkat SD itu ayah saya meninggal. Jadi saya itu dididik sama seorang ibu yang kuat dan dari keluarga yang sederhana. Jadi saya sudah terlambat sekolahnya 1 tahun kan karena ayah saya meninggal. Tapi saya sudah dididik sama orang tua saya, ibu saya. Ya mungkin yang kata Nabi itu kan al-umma madrasatul ula kan. Jadi pendidikan pertama saya itu adalah ibu saya. Sebelum saya masuk madrasah itu, saya sudah bisa baca huruf-huruf kayak A sampai Z, sudah bisa mengeja, sudah diajarin dua kalimat syahadat, doa-doa sama ibu saya. Tapi ibu saya itu bukan seorang pendidik. 1 detik pun ibu saya itu belum pernah duduk di bangku sekolah. Masya Allah, pengorbanannya besar sekali dan dia ikut andil sekali dalam pendidikan kakaknya ya. Iya, jadi kalau teman-teman banyak nanya di belakang capaian-capaian saya itu ada seorang ibu yang hebat ya. Dan saat saya ingin masuk SMA di Linggau, kita kan orang susah kan di dusun kan. Itu kalau pengen kuliah pengen sekolah ke kota itu tantangan itu sangat banyak. Luar biasa. Itu karena tetangga-tetangga menghina, ini siapa dia, ini orang susah, ini masa pengen kuliah di Linggau banget, di kota banget gitu kan. Tapi ibu saya tidak mengambil pusing itu, dia terus berjuang, bahkan dia di PHK dari pekerja. PHK itu bahasa kerennya, dipecat dari ibu saya itu kerjanya ini motong para orang. Jadi kerja motong para orang, dipecat sama bosnya itu. Karena ibu saya tidak mengikuti saran dia pengennya saya itu dimasukin ke sekolah di desa aja atau sekolah di panti aja gitu kan. Oh gitu. Tapi ibu saya masuknya ke mana itu sekolah keren kan? Iya, pada zamannya ya.
dan sekarang masih keren. Ya, sekarang itu luar biasa sekali. Tapi saya tidak terlalu banyak dihina ya, tapi saat saya nelpon karena hari Minggu saya nelpon orang tua saya itu banyak ada laporan skala benar-benar ya nak, kata emak ya, karena si itu bilang kamu itu nggak mungkin sampai tamat, si itu bilang kamu itu nggak mungkin sampai selesai. Nah, tekad saya itu membuktikan bahwa mereka itu salah mantan saya gitu. Karena kan kita tidak bisa menutup semua mulut orang-orang itu untuk tidak mengatakan kita kan. Tapi yang kita lakukan adalah menggali seluruh potensi kita, memberikan yang terbaik, sehingga capaian kita, kesuksesan kita akan dengan sendirinya membungkam mulut-mulut mereka. Gitu. Dan kemudian saya masuk kuliah di STAIS. Sebenarnya STAIS ini bukan kampus pilihan saya. Wow. Jadi, gimana nih? Kenapa ini menjadi alasan kakak masuk ke STAIS? Atau nggak ada pilihan terakhir? Apa ini udah menjadi pilihan terakhir? Saya ini bukan menyombongkan diri ya, karena saya dari kelas 1 SMI itu saya itu termasuk yang nilainya bagus. Ya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya cuma 2 kali mendapat peringkat 2. Wow. Jadi seluruhnya itu peringkat 1 semua. Masya Allah. Boleh dong Mas aku? Menyombongkan diri sebagai motivasi. Terus di SMP itu saya peringkat 1 terus ingat. Di MAN 2 itu cuman 1 kali saya peringkat 1 dan seterusnya itu peringkat 2. Artinya kan saya tuh merasa kayaknya ada potensi. Jadi saya waktu 2019 tamat MAN 2 itu lagi keren-keren, lagi tenar-tenarnya Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat di Indonesia kan. Iya, benar. Nah, jadi saya cari-cari mereka, di mana saya bisa belajar sama mereka ini. Ternyata saya temukan saat itu Ustadz Abdul Somad itu jadi dosen di UIN Suskarya. Nah, Riau kan. Jadi saya cari itu syarat-syarat masuk di sana. Saya pengen ngambil jurusan ilmu tafsir di UIN Suskarya dulu kan. Cuman untuk biaya itu ada guru saya sudah menyanggupi untuk biaya itu. Untuk silakan daftar sana, kata guru saya di MAN 2 itu. Uangnya nanti saya sanggupin, tapi ibu saya yang tidak mengizinkan karena dia tidak ingin saya pisah jauh kan. Katanya kalau di Riau itu jauh, nanti pulang, nanti kalau ibu meninggal gimana kan? Saya pikir kita itu mengejar cita-cita, kita sukses, kita menggapai prestasi-prestasi itu, utamanya itu kita ingin membahagiakan orang tua kita ya. Untuk apa saya menjadi misalnya mahasiswa keren di Riau sana, atau mungkin saya prestasi keluar negeri, sementara ibu saya tidak bahagia dengan hal itu. Salah yang kita nggak tahu ya. Iya kan? Benar. Akhirnya saya memilih di Riau saja, dan di Riau tidak ada jaminan beasiswa untuk saya. Ya kan? Karena di Riau ini kan kampus-kampus swasta. Nah, jadi saya pikir di pondok aja. Saya itu dari MAN itu, dari SMA itu sekolahnya 2. Jadi formalnya di MAN 2 untuk belajar Quran, belajar agamanya saya pesantren di Darut Tabir. Jadi dari pagi sampai jam 3 itu saya sekolah di MAN 2, terus balik sorenya sampai malamnya itu saya belajar Quran di Baitul Quran gitu. Sampai sekarang saya masih santri di sana. Nah, akhirnya saya memilih yang sudah saya fokusnya ke Quran saja. Tapi pertolongan Allah itu lagi-lagi saya masuk kuliah di STAIS ini. Waktu pendaftarannya sudah tutup. Jadi pendaftarannya sudah tutup. Nah, ketua DT Peduli itu menawarkan mau nggak kuliah tapi di Riau aja katanya. Saya bilang oke, tidak apa-apa. Nah, tapi saya nggak ada uang kan. Akhirnya uang pendaftaran itu 200 waktu itu dibayarin. Sekarang DT. Uang pendaftaran dibayarin, uang pembukaan dibayarin dan sudah didaftarkan. Jadi saya tinggal tes aja gitu. Nah, tes aja. Terus saya bisa kuliah di sini. Panjang banget ya perjuangannya itu enggak lurus seperti yang orang lihat ya, pasti ada naik turunnya berbelok-belok ya. Nah, kenapa alasan kakak milih prodi komunikasi dan jurnalisme? Tentunya ada pertimbangan dong ya antara PAI sama komunikasi. Nah, apa sih kira-kira alasan kakak memilih prodi komunikasi? Alasan pertama saya memilih komunikasi di penyiaran Islam itu karena saya tidak suka dengan pendidikan.
Jadi saya itu sangat dalam pemikiran saya saat itu ya, sangat tidak pengen jadi guru, sangat tidak pengen jadi pendidik gitu kan. Jadi kan waktu saya daftar sini itu cuma ada 2 jurusan di sini, pendidikan agama Islam sama komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi kalau tidak baik ya harus KPI, ya kan? Nah itu kan tidak ada pilihan lain, akhirnya saya memilih KPI. Dan seiring berjalannya waktu saya sadar oh ternyata itu skenario Allah ternyata, ya kan? Di KPI itu ada sesuatu kesamaan dari saya. Saya itu termasuk orang yang hobi lah ya, dikasih kesempatan kayak ceramah misalnya gitu. Ada kesempatan kayak misalnya di bulan Ramadan itu ada kesempatan kultum. Nah di KPI kan kita belajar tentang itu kan. Jadi saya nikmati. Akhirnya itu sesuai dengan hobi saya, sesuai dengan potensi yang ingin saya kembangkan. Jadi ada potensi tersendiri dari prodi itu ya Kak ya? Apa aja sih Kak yang selama Kakak kuliah yang dipelajari dari prodi komunikasi itu? Banyak ya. Boleh dong, boleh sepil kali ya, salah satu aja atau 2. Banyak ya. Salah satunya itu kita belajar tentang komunikasi ya. Tapi yang saya pahami goalsnya KPI itu adalah kita menjadi manusia sosial. Kita menjadi manusia yang bisa bergaul dengan masyarakat. Iya kan? Saya lihat rata-rata anak KPI itu adalah orang-orang yang terbuka untuk semua golongan. Jadi ketika kita mampu belajar KPI dengan baik, maka kita akan welcome untuk semua orang. Kita bisa diterima di masyarakat dimanapun, gitu kan? Karena komunikasi itu menurut saya adalah pintu dari semua aspek kehidupan. Misalnya pendidikan, seorang guru itu dia harus mampu mengkomunikasikan pelajarannya itu dengan baik, ya kan? Misalnya kita mau ngajar tidak bisa menyampaikan apa yang kita ajarkan itu sulit juga kan? Kayak misalnya, jadi apapun kira-kira dia ada pengusaha itu kalau dia bagus komunikasinya, bagus marketnya, menjual barangnya itu, dia akan berhasil di masyarakat. Ya kan? Iya kan? Terus ini misalnya, ya jadi penceramah misalnya, penceramah di komunikasi dibahas dengan tuntas. Bagaimana kita bukan hanya berbicara di depan umum, gitu kan? Kita harus tahu siapa lawan bicara kita, apa keperluan mereka, apa kesusahan mereka, ya kan? Itu diajarkan di KPI. Banyak semua aspek itu memerlukan komunikasi. Nah berarti kalau belajar komunikasi itu luas ya Pak ya? Luas. Tidak cuma satu titik aja, tapi kita bisa luas sekali. Nah selama Kakak kuliah kegiatan apa aja sih yang udah Kakak ikuti di prodi komunikasi dan juga di kampus itu? Saya kalau di kampus itu aktifnya di awal-awal dulu ya, di semester 2, 3 ya. Di semester 2 saya sudah ikut musabaqah menulis musabaqah makalah Quran. Itu kayak nulis karya ilmiah, tapi itu diperlombakan di MTQ tingkat kabupaten. Ya, itu sudah ikut. Itu mewakili kampus, mewakili mahasiswa saya kan. Itu rekomendasi dari Pak Rama. Terus di semester 2 itu saya alhamdulillah sudah terpilih menjadi wakil presiden mahasiswa. Wah, terkadang zamannya pada zamannya tentu. Jadi itu cepat kan, termasuk instan kan. Ya sama lah kayak calon wakil presiden yang saat ini kan. Waduh, ini pokoknya tuh ya. Gimana nih? Mau kita skip atau gimana nih ya? Tapi kan sama, polanya sama karena dulu aturannya yang bisa ikut calon presiden dan wakil presiden itu semester 4 baru bisa kan. Ya kan? Tapi karena panitia pemilunya orang kita, orang dalam ya. Jadi dirubah itu. Sama kan dengan yang sudah tempo di nasional. Jadi kan gak apa-apa ya, mesti aja kita. Tapi bedanya saya kan bukan anak siapa-siapa. Itu anak siapa ya? Wah, dari siapa itu ya? Waduh. Apa nih? Tutup mulut sedikit ya. Nah itu, jadi saya semester 2 sudah jadi wakil presiden. Terus di semester 2 itu kami di KPI itu yang reguler itu
orang 7. Orang 7 ya, di reguler. Tapi yang irregular atau yang kelas khusus itu ada sekitar 9 orang, jadi 16 orang kan. Di semester 2 itu orang 7 ini sudah mampu menggerakkan seluruh siswa SMA Kota Lubuk Linggau, Musyawarah dan Muratara itu semua berkumpul di SPAIS ini. Kami adakan lomba tingkat SMA Kota Lubuk Linggau, Musyawarah dan Muratara. Panitianya orang 7. Masya Allah. Itu bawa namanya ini UKM Radio. Dulu ada namanya UKM Radio. UKM Radio Al-Hikmah kayak podcast ini ya. Tapi lokasinya di kampus B dulu, di kampus B itu Semarang sana ada kampus B namanya. Jadi kami hari-harinya ya di ruangan ini. Kayak kalian sekarang ini ya aktif banget saat itu kafe gitu ya. Tapi yang memecahkan itu karena kami dari orang 7 itu kan termasuk orang yang aktif menurut kami kan. Jadi organisasi yang berbeda-beda, ada yang eksternalnya ini, ada yang eksternal itu. Terus ada perselisihan di OKP, perselisihan di perebutan BEM. Akhirnya susah untuk disatukan kembali. Kalau eksternalnya saya ikut salah satu organisasi eksternal, sebut nggak? Enggak saya. Kalau eksternal kayaknya enggak saya. Soalnya nanti ribut juga nih. Jadi saya semester 2 itu sangat aktif kan. Saya pernah ikut pendidikan di Palembang waktu itu seminggu. Setelah itu pendidikan lagi berurutan. Setelah seminggu di Palembang langsung ke Lampung ikut pendidikan juga. Terus balik ke Linggau sehari, saya juga ikut terbang ke Bandung gitu. Jadi saya merasakan asik banget di kuliah nih. Dan itu dibiayai. Wow, nggak keluar biaya itu jalan-jalannya Jalan-jalan asik, dapat duit juga kan. Wow. Jadi itulah yang saya rasakan, wah ini keren banget ini. Ya asik banget ya PB itu. Nah, kalau kan salah satu wisudawan terbaik ya tahun 2023. Nah, gimana sih perasaan kakak menjadi salah satu yang terbaik? Apalagi kayaknya bukan kayaknya ya, tapi katanya karena itu kan yang pertama ya, yang terbaik pertama dari Prodi Komunikasi. Nah, apa sih yang memotivasi kakak sampai bisa dapat gelar kamulat itu? Boleh dong setir lah ya. Motivasi saya ingin orang tua saya itu jadi bahan pembicaraan orang-orang. Wow, mereka bangga dong ya. Jadi saat saya tampil di panggung misalnya kan, saat nama saya disebut terbaik, maka orang-orang bertanya, loh itu siapa, anak siapa, ya kan? Ya, maka orang tua saya yang dibawa. Pasti bangga dong ya. Dan sebenarnya bukan saya yang hebat, ya. Pertolongan Allah saja yang saya dapat yang terbaik. Karena saya tidak begitu mengejar itu, saya tidak ambisi-ambisi itu. Karena bagi saya yang terbaik itu bagaimana kita proses mendapatkan itu. Yang kalau kita dapat nilai terbaik, prestasi terbaik itu cuma bonusnya saja, ya kan? Tapi ada di belakang itu yang menurut saya kesuksesan saya banget itu. Karena saya termasuk orang yang dari SMA itu tidak meminta uang dari keluarga saya. Ya, karena saya tahu minta juga nggak ada uangnya ya. Jadi saya nggak minta dari SMA, dari kelas 1 SMA semester 2 lah tepatnya. Saya sudah terlepas dari uang keluarga, sudah nyari uang sendiri untuk ini. Dan sampai saat kuliah juga saya tidak meminta dengan keluarga. Jadi menurut saya yang terbaik itu bagaimana saya menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, setelah wisuda, menurut kakak bagaimana sih prospek kerja? Apakah sulit di komunikasi? Atau gimana? Boleh dong dijelaskan sedikit aja ya. Kayaknya waktu kita nih ke tim kreatif kita udah ini ya, makanya waktunya udah gimana ini ya. Jadi boleh dong dijelasin secara singkat aja prospek. Oke. Kalau menurut saya prospek kerja itu tidak tergantung dengan jurusan apa. Bahkan tidak tergantung dengan ijazah kita sarjana apa, ya. Memang banyak orang yang punya ijazah, punya sarjana, namun dia tidak kerja.
Iya kan? Bahkan ada juga orang yang tidak punya ijazah, tidak sarjana, ada kerja. Iya kan? Yang membuat kita kerja itu bukan ijazahnya, tapi ilmunya. Pekerjaan itu bukan butuh ijazah kita, butuh ilmu kita. Iya kan? Termasuk misalnya Lucy ya, belum sarjana komunikasi sudah penyiaran salah satu radio ya kan? Yang orang bukan butuh ijazah kita di KPI, ya kan? Orang butuh itu ilmu kita, potensi kita, skill kita, ya kan? Maka selama kuliah itu kita jangan semata-mata ingin ijazahnya, ya kan? Harusnya kita mencari ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, maka pekerjaan yang mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan, ya kan? Bahkan kita bisa membuka peluang-peluang pekerjaan. Bisa di peluang kerja untuk orang ya. Oke, terakhir nih ya Kak, boleh dong bagi sedikit motivasi buat kami-kami ini yang masih semester bawah ya. Ya kayaknya udah kayak banyak banget nih. Boleh dong kasih motivasi buat kami biar tambah semangat ini. Apa ya motivasi? Boleh ya? Menurut ini kalau saya pribadi ya, motivasi terbaik bagi saya adalah ketika orang tua kita bangga, ya. Karena hal yang terbaik itu adalah ketika kita mampu membahagiakan orang tua kita. Percaya bahwa tidak ada satupun anak di muka bumi ini yang ingin mengecewakan orang tua, ya kan? Bahkan tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini yang ingin anaknya itu gagal, ya kan? Nah maka kita itu harus semaksimal mungkin bagaimana kita tidak mengecewakan orang tua kita, ya kan? Saat kita misalnya kuliahnya main-main, saat kita masih sibuk dengan rebahan, saat kita masih sibuk magar-magaran, percayalah orang tua kita sedang capek-capeknya bekerja untuk kebahagiaan kita, ya kan? Pantas tidak misalnya kita santai-santai kuliahnya main-main, sementara orang tua kita itu sedang capek-capeknya untuk sekolah. Terima kasih Kak ya motivasinya untuk kita semuanya, apalagi yang masih semester bawah ini butuh banget ya motivasi biar tambah semangat sebenarnya. Oke Besti Ngoja, itu tadi ngobrol kita bareng alumni dengan nilai terbaik ya nomornya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk belajar lebih semangat lagi ke depannya. Kata-kata bijak dari narasumber kita akan menjadi motivasi kita untuk kedepannya. Mulai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam itu mampu menjadi mahasiswa yang terbaik ya. Oke, saya Lucia Priani selaku host pamit undur diri. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.